Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah Masjid Ar-Rahma yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini berada di tempat yang terbaik di muka bumi ini, di atas tanah ini, yaitu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah mudahkan langkah kita untuk menuju majelis ilmu, yang mana keutamaannya sangat besar. Allah akan janjikan kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kita sering ketika sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk, kita minta ilmu. Bahkan di doa zikir pagi Nabi mengajarkan kita meminta ilmu, setelah itu baru minta rezeki, ya. Menunjukkan kedudukan ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum, menurut kata para ulama, ya. Kalau kita makan sehari mungkin 3 kali, tapi kalau ilmu, ya, harus melebihi itu, ya, harus melebihi keinginan kita makan dan minum sehari-hari. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu isti'adzah, ya. Maka hari ini kita akan membahas tentang tadabbur al-Fatihah, ya. Maka yang kami beri judul, ya, beginilah, ya, Al-Fatihah mengajariku, gitu. Jadi awalnya gini, Pak. Nabi itu punya rutinitas bacaan, ya, harian, pekanan, ada yang tahunan, ya. Di antaranya, kalau kita berbicara pekanan, apa Pak biasanya surat yang biasa dibaca pekanan? Di hari Jumat Al-Kahfi. Setelah itu ada lagi yang sering dibaca oleh imam, disunahkan di waktu subuh Jumat subuh, Jumat subuh, apa? Bukan Al-Kafir, ya. Surat apa, Pak? As-Sajdah dan Al-Insan. Kemudian kalau dibaca di sholat Jumat, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, ya, insyaallah. Nah, itu semua adalah pelajaran besar bagi kita, karena ayat atau surat-surat yang dibaca oleh Nabi
itu dengan berulang-ulang itu mengandung pelajaran yang mahal ya bagi orang-orang beriman. Maka harus kita pelajari karena di dalamnya itu terdapat nasihat-nasihat ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi membaca di dalam salatnya surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Insan, ya, surat As-Sajdah saat salat subuh. Karena di situ Nabi ingin mengingatkan kepada para sahabat, kepada kita semuanya ya, tentang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Gitu ya. Maka dengan seringnya dibaca Nabi itu, maka bagi kita hari ini, bagi seorang muslim ya, maka ahsan kita mentadaburinya ya, kita mentadaburinya karena pasti ada pelajaran mahal di sana. Begitu juga dengan Al-Fatihah, sehari berapa kali Pak? 17 kali itu minimal seorang muslim, belum sholat sunnah ya, 17 kali setiap hari itu, satu hari. Maka kedudukan Al-Fatihah ini jauh lebih penting, lebih banyak nasihatnya dibanding surat-surat yang lain yang nanti yang setelah ini akan kita bahas. Jamaah Masjid Ar-Rahman Rahimani wa rahimakumullah, Nabi dari surat-surat yang sering dibaca oleh Nabi pekanan itu ada surat Al-Kahfi tadi ya, karena Nabi ingin mengingatkan kita sebagai umatnya dan para sahabat dulu bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu Allah menjelaskan tentang fitnah-fitnah ya yang ada di dalam surat Al-Kahfi, tentang fitnah-fitnah yang akan nanti dialami oleh umatnya. Makanya Nabi mengingatkan setiap pekan untuk kita baca ya. Maka tidak cukup untuk membacanya, tapi perlu digali, ditadaburi isinya Pak. Karena di situ ada nasihat ya. Kemudian ada surat Al-Insan ya, ada surat Al-Insan yang dibaca oleh Nabi biasanya di waktu apa Pak? Hah? Di waktu apa? Di waktu Isya, tadi Isya ya, di waktu Jumatan itu loh biasanya ya. Juga kadang beliau membaca surat Al-Insan karena untuk mengingatkan kita, Al-Insan itu berbicara tentang perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup manusia ya, sampai di akhirnya nanti apakah dia memilih jalan syukur, apakah dia memilih jalan kufur ya. Itu diingatkan oleh Nabi agar kita tidak terorientasi dengan dunia. Maka surat itu sering dibaca oleh Nabi pekanan ya. Ya ini tentang surat-surat yang dibaca oleh Nabi pekanan ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, apa artinya Al-Fatihah? Hah? Apa? Pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembuka, dari kata fataha yaftahu fatih. Yang namanya pembuka berarti ada yang dibuka. Kan gitu ya. Gitu Pak ya. Yang namanya pembuka berarti ada yang dibuka. Apa yang dibuka? Hah? Al-Quran, Al-Quranul Karim, jelas ya. Apalagi surat-surat yang ada di Al-Quran ya, isinya itu ya, nanti akan kita bahas. Yang ketiga, setiap bangkit dari sholat itu diawali bacaan
Al-Fatihah. Maka tidak sah sholat kita. Jumhur berpendapat kalau kita tidak membaca apa? Al-Fatihah, ya. Makanya penting masalah ini, surat ini untuk ditadaburi. Karena di bangsa Arab dulu gini, Pak. Kalau ada sesuatu yang penting atau bahaya itu dikasih nama yang banyak. Dikasih nama yang banyak. Ya. Contohnya onta. Onta apa? Ada ibil, ada nakoh. Bahkan onta 10 bulan di Al-Quran dijadi wa idal isyaru uttilat. Ya, menunjukkan karena memang onta itu sesuatu yang urgen bagi bangsa Arab, sesuatu yang penting, ya. Bahkan kencingnya saja oleh Nabi disabdakan bisa jadi obat, ya. Gitu. Tapi bukan untuk hewan yang lain, ya. Ya, jangan disamakan. Singa itu namanya Asad, Usama, Haidar, ya, diberi nama yang banyak karena memang singa itu sesuatu yang berbahaya, ya. Dan Al-Fatihah punya 30 lebih nama Al-Fatihah, menunjukkan bahwa sangat penting ini untuk diapakan, Pak? Diapakan? Ditadaburi, ya. Ditadaburi itu direnungi, dipikirkan, ya. Baik, itu tentang pentingnya Al-Fatihah dan nama-namanya yang banyak, ya. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, wallahi law aqbalna ala fatihatil kitab lahamalna minha 70 ba'irah. Ya, seandainya kita, Pak, menghabiskan umur kita untuk mencari ilmu faedah yang di dalam surat Al-Fatihah, ya, kita kumpulkan selama hidup kita itu, maka kata Ali bin Abi Thalib tidak cukup dibawa 70 ekor unta, ya. Saking banyaknya apa? Ilmu dan kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan ada sebagian ahli ilmu mengatakan ketika meneliti, menelaah, mencari faedah, ditadaburi, direnungi, mereka mendapatkan 10.000 pelajaran, 10.000 solusi untuk 10.000 permasalahan, ya. Ayo, kalau kita hitung mulai bangun tidur kita punya masalah, paling tidak sampai 10, ya, masalah. Makanya orang kalau sudah faham betul Al-Fatihah, maka tenang hidupnya, seakan-akan dia memiliki seluruh solusi di segala permasalahan, ya. Makanya insyaallah akan kita bahas, kita jadikan 2 sesi, ya, insyaallah. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ya, yang kita tahu bahwasanya Imam Hasan Al-Basri ini dikatakan oleh ahli ilmu tidaklah suatu perkampungan, gitu ya, suatu masyarakat yang di dalamnya ada Imam Hasan Al-Basri, maka masyarakat itu akan terjamin kesolihannya dan tidak tersesat, ya, karena saking begitu kuatnya ilmunya dan rohnya Hasan Al-Basri dalam mendakwahkan Islam. Itu beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 104 kitab, ya. Kemudian Allah merangkum 104 kitab itu di dalam 4 kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ya. Dan ini harus kita imani. Kalau gak mengimani 4-4-nya bisa kafir.
Ya. Walaupun sejatinya yang disempurnakan itu adalah Al-Qur'an yang terakhir. Ya. Karena Allah yang telah menurunkan 4 kitab itu. Kemudian lalu Allah meringkas 4 kitab itu di dalam Al-Qur'an. Makanya di antara nama Al-Qur'an ada Al-Muhaimin. Ya, yang mencangkup seluruh isi kitab-kitab terdahulu. Ya. Kemudian lalu Al-Qur'an yang 30 juz itu Allah ringkas lagi pelajarannya di dalam surat Al-Mufassalat. Ya, surat yang itu kata para ulama adalah surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya. Itu 30 juz itu diringkas lagi, itu isinya berada di dalam surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya. Kemudian surat Al-Mufassalat itu Qaf sampai An-Nas itu kemudian diringkas lagi di dalam surat Al-Fatihah. Ya, di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man 'arrafa tafsiraha faka'annama 'arrafa tafsir jami'il kutub." Siapa yang mengetahui isinya Al-Fatihah, maka seakan-akan dia telah dibukakan seluruh ilmu di kitab-kitab terdahulu. Ya, itu Al-Fatihah. Makanya Imam Ibnu Qayyim punya kitab, ya, diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, dan nanti akhirnya menjadi salah satu inspirasinya membuat sebuah kitab Madarijus Salikin. Itu diambil semua isi kitab itu dari satu ayat di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu kitab, Pak. Satu ayat. Ya. Masya Allah. Kemudian kembali ke tadi, ya. Kita kembali ke makna apa tadi? Apa tadi? Al-Fatihah pembuka. Berarti yang dibuka. Yang dibuka yang pertama apa tadi? Al-Qur'anul Karim. Kamu buka itu Al-Qur'an, maka yang pertama didapati adalah surat Al-Fatihah. Padahal kalau dari sisi urutan Al-Fatihah itu surat yang diturunkan kelima. Ya. Tapi ditaruh di awal. Karena memang Al-Fatihah ada alif lam, kemudian ketambahan ta, ya, di akhirnya itu menunjukkan dia bukan sembarang pembuka, tapi dia pembuka yang azim, yang mulia, ya. Nah, di Al-Qur'an itu ada apa, Pak? Ada surat, ada ayat, gitu ya. Ada surat, ada ayat. Apa surat itu? Ya, tidak dikatakan surat, ya. Jadi surat itu sebagian ulama mengatakan dia dari kata surun, artinya sisa. Jadi tidaklah suatu surat dia membahas sesuatu kemudian disisakan satu pembahasan yang akan dibahas di surat yang lain. Makanya sehingga Al-Qur'an itu menjadi rantai ilmu yang tidak terputus. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran terus sampai An-Nas. Ya. Itu menjadi mata rantai ilmu yang tidak akan terputus. Ketika Al-Fatihah itu membuka, maka akan membuka ilmu-ilmu yang ada di surat-surat setelahnya, gitu ya. Insyaallah akan kita tunjukkan, kita tadaburi bersama, ya, ini sebagai pendahuluan, karena memang kalau mau didalami lagi Al-Fatihah ini tidak ada habisnya, ya, tidak ada habisnya. Dan kita tahu bahwa tadi dikatakan berapa?
10.000 ya, solusi untuk 10.000 permasalahan. Bayangkan itu. Ya, cuma sekarang banyaknya Al-Quran malah gak banyak solusi, tambah banyak masalah. Berarti menyelisihi Quran itu. Karena Allah katakan, ya, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah orang manusia itu tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, segala sesuatu yang dia keluar dari wahyu, dari Al-Quran, maka akan terjadi perselisihan yang banyak. Ya, maka harusnya dengan banyaknya Al-Quran, sampai ada gerakan 1.001 juta sebar Al-Quran, harus banyak ada solusi harusnya. Makanya kebanyakan umat ini kalau dulu belajar ngaji, belajar alif ba ta, bisa baca mandek sudah. Harusnya dihafal, ya, dihafal. Kemudian dipelajari tafsirnya, direnungi, ditadaburi. Harusnya seperti itu. Ya. Sebagaimana para generasi salaf dulu. Aisyah sholat lama, Umar lewat mendengar Aisyah sedang membaca surat Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, sesungguhnya aku hanya mengaduhkan keluh kesahku hanya kepada Allah. Ya, kita tahu memang hidupnya Nabi itu, ya, seperti itu, perlu perjuangan. Ya, maka tidak perlu mengeluh kepada suami, minta kepada Allah. Itu dibaca sampai Umar balik tetap baca itu. Ya, lihat bagaimana generasi salaf dulu, salaful ummah, mereka dalam memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Tadi kita kembali ke surat akhir surat Al-Fatihah. Gimana Pak bacanya? Akhir, ya, kita belum membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil di akhir, ya, kita masih membahas tentang makna surat tadi. Surat tadi kan dari kata apa? Su'run, sisa. Maksudnya di surat itu akan disisakan pembahasan yang akan dibahas di surat setelahnya. Baik, sebenarnya lebih ahsan membawa Al-Quran dan terjemah agar lebih bermakna, ya, kecuali sudah hafal dan bisa bahasa Arab. Ya, itu biar menancap, ya. Kalau ada poin-poin akidah, dia akan menancap. Biar yang mewakafkan mendapatkan pahalanya, ya. Tip Ihdinas siratal mustaqim. Kita ambil ayat terakhirnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada, kita minta apa di sini? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus satu. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta jalan apa? Orang yang engkau beri nikmat, yaitu orang-orang beriman, ya. Yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim. Apa Pak? Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa? Orang kafir. Kemudian yang keempat, waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang dhalin, apa? Sesat. Ya, orang-orang munafik. Itu orang-orang sesat. Lihat, ihdinas siratal mustaqim di akhir ayat Al-Fatihah itu, di akhir kita minta petunjuk. Buka surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Apa Allah buka di dalam surat Al-Baqarah itu? Hah?
yaitulah Al-Quran yang tidak ada keraguannya, hudan, petunjuk ya, bahwa petunjuk terbaik buat umat ini ya Al-Quran itu. Kan minta petunjuk, dijelaskan di surat Al yang lain ya. Apa tadi? Allah berbicara tentang apa? Awal-awal Al-Baqarah tentang petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, ayat yang kedua ya, sampai ayat yang kelima. Itu berbicara tentang orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang beriman ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum ya yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Terus ayat ke-2 sampai ke-5 itu pembahasan tentang kita minta ya oleh Allah. Setelah minta petunjuk yang lurus, Allah jelaskan di surat Al-Baqarah yaitu Al-Quran. Kemudian orang-orang yang diberi nikmat, Allah jelaskan tentang ciri orang-orang beriman ayat 2 sampai ayat 5 ya. Kalau ingin tahu cirinya orang beriman itu di dalam Al-Baqarah ayat 2 ayat 5. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, mereka menegakkan sholat, mereka menginfakkan sebagian rizki mereka, dan seterusnya. Kemudian ditutup wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang beriman. Kemudian apa Pak? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Itu Allah jelaskan di surat Al-Baqarah awal ayat 6 sampai ayat 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka diberi pengeringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman ya. Kalau ingin tahu bagaimana orang kafir, jalannya orang kafir, sifatnya orang kafir, ya Al-Baqarah itu yang menjelaskan. Kemudian yang terakhir apa? Jalan orang-orang yang tersesat, itu dibahas di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 ya. Bisa dibaca wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin ya. Itu berbicara tentang orang-orang munafik ya. Itulah orang-orang yang sesat. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Pak, gimana bunyinya Pak? Surat akhir surat Al-Baqarah, di akhir-akhir amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Mereka itu yang beriman kepada apa? Seluruh malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya ya, terus sampai ke bawah. Allah berbicara di akhir surat Al-Baqarah itu tentang orang-orang beriman ya, bahwasanya mereka itu beriman kepada Allah, kepada seluruh malaikatnya. Setelah itu buka surat Al-Imran, Allah mengatakan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah jelaskan tentang orang-orang yang beriman kepada seluruh kitab-kitabnya, yaitu kitab apa?
Taurat, Injil, ya. Terus Al-Qur'an, wa anzalal furqan. Furqan itu salah satu nama Al-Qur'an. Ya. Terus Pak, akhir surat Al-Imran dia akan menyisahkan pembahasan yang akan dibahas di surat apa? An-Nisa. Terus An-Nisa sampai ke sana. Ya. Sampai ke surat terakhir. Baik. Gak mungkin kita bahas dulu, ya. Coba 6 surat terakhir. Surat apa? Al-Kafirun. Gimana akhirnya Al-Kafirun? Gimana? Surat akhirnya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lihat akhir ayatnya itu Allah mengatakan agamamu untukmu agamamu, untukku agamaku. Apabila datang kemenangan, datang pertolongan dan kemenangan. Setelahnya kan An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dan kemenangan. Coba dipikir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Apabila datang pertolongan Allah dan datang kemenangan. Apa Pak maknanya? Pertolongan Allah dan kemenangan atas umatnya Muhammad ini, umat ini, ya, akan Allah berikan ketika umat Islam, ya, itu bangga dengan agamanya, ya. Ketika umat Islam bangga dengan agamanya, punya identitas yang jelas, ya, punya sikap dan prinsip yang jelas, sebagaimana sikap dan prinsipnya para sahabat, generasi terbaik dalam menyikapi segala hal, ya, maka Allah akan beri pertolongan, Allah akan beri kemenangan, gitu ya. Kemudian di akhirnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah, kepada Rabbmu, dan mintalah ampun. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah menerima taubat, ya. Setelah itu berbicara tentang apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa hubungan pembahasan surat An-Nasr terakhir dengan awal surat Al-Lahab? Maksudnya adalah jagalah hak Allah, sholat yang wajib-wajib dijaga, ya. Kemudian kita bertasbih kepada Allah, minta ampun kepadanya, maka selama itu kita tidak akan celaka sebagaimana celakanya Abu Lahab, ya. Karena Abu Lahab itu dari sisi nasab keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak bertasbih dan tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi orang yang celaka, walaupun dia dari sisi nasab, ya, termasuk dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya ketika kita bersolawat, ya, kita bersolawat kepada keluarga Nabi, ya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali. Maksudnya itu keluarga yang beriman. Jadi yang gak beriman, maka dia tidak termasuk yang mendapatkan sholawat tersebut, ya. Karena doa tidak boleh diperuntukkan kepada orang yang kafir, gitu ya. Walaupun itu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Ya. Kemudian apa Pak?
Gimana? Tadi menjaga hak Allah, ya. Ketika orang itu menjaga hak Allah, maka dia akan selamat, ya, dari apa? Murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka agar kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, gimana Pak? Agar kita selamat dari murka Allah, gimana caranya? Surat setelahnya, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, tauhid. Ya, agar selamat maka harus memiliki akidah yang benar, identitas yang benar dalam bersikap, ya. Gitu ya. Tapi yang namanya orang, Pak, kalau sudah baik, ya, sudah mentauhidkan Allah, ada saja orang yang tidak suka, kan gitu ya. Bisa dari sisi keluarga, tetangga, omongan dari luar. Ketika orang itu sudah punya identitas yang jelas, manhaj beragama yang jelas, ya, tidak sebagaimana manhajnya orang-orang yang sesat tadi, ya, orang-orang yang tidak diberi petunjuk, ya, maka kita akan diberi oleh Allah ujian. Makanya Allah menyuruh kita, Qul a'udzu birabbil falaq. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan di luar kamu, di luar kalian, ya. Gitu ya. Dan kadangkala ujian kita tidak hanya dari luar, kadang dari dalam, Pak. Hati. Setan, iblis, ya, berusaha memalingkan kita agar keluar dari manhaj yang benar, dari akidah yang benar, kan gitu. Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, bahwa iblis, setan itu masuk, ya, yang langsung diserang adalah apa? Sudur, hati, agar orang itu keluar dari jalan yang benar. Makanya Allah menyuruh kita di surat setelahnya, Qul a'udzu birabbin nas. Terus Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi godaan itu ya dari luar, ya dari dalam, ya. Kan? Makanya kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, kira-kira Allah menolong apa tidak? Menolong. Lawang Allah mengatakan, innama yudafi'ul ladzina amanu. Allah itu akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Ya. Dan kita tahu bagaimana Allah menolong nabinya, ya. Ketika Nabi hendak dibunuh kemarin, ya, sudah kita ceritakan, ya, id akhrajahul ladzina kafaru. Beliau diselamatkan dari orang kafir. Ketika beliau, kemudian beliau ketika di goa, idhuma fil ghor, bersama Abu Bakar. Itu kan orang-orang kafir Quraisy menyewa ahli dalam apa itu? Mengetahui jejak kaki. Ya, yang kata Ustaz Budi sampai hari ini masih ada itu kabilahnya. Ahli, ya, menelusuri sesuatu dari jejak kaki. Ya. Kemudian orang-orang kafir itu kan sampai di depan goa. Ya. Sampai di depan goa. Apa yang dikatakan oleh ahli apa tadi? Jejak kaki tadi itu. Ya, seorang ahli yang disewa. Ini tidak ada lagi nih. Ini Muhammad pasti terbang ke langit. Ya, Allah menolong. Padahal Abu Bakar itu, ya Rasulullah, sekiranya dia melihat ke bawah, dia pasti melihat. Ya, harusnya tinggal nginceng gini, Pak. Ya,
tiba-tiba hilang kecerdasannya. Ya, itulah ketika orang itu memiliki tauhid yang benar kepada Allah, Allah akan senantiasa menolongnya. Ya, kalau sudah ditolong, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada surat Al-Fatihah. Ya, berarti Al-Quran itu rantai mata ilmu, ya, yang terus, ya, berputar, ya, kembali ke sana. Itu kalau dalam ilmu ulumul Quran itu dalam bab munasabat, mengkaitkan satu surat dengan surat yang lain, hubungan antara akhir surat dengan awal surat, menghubungkan antara akhir surat dengan awal surat, itu namanya ilmu munasabat, ya. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran, ini berarti dari ihdina, ya, kita baru awal tadabbur, awal pendahuluan, ya. Kalau kita cari, ya, masih banyak lagi, dari semua sisi akan banyak faedah-faedah ilmu-ilmu yang akan kita dapat ketika kita mempelajari surat Al-Fatihah. Ini baru kita tadi membahas tentang apa? Surat. Setelah surat kita membahas tentang kata Al-Fatihah, yang dari kata apa? Fataha yaftahu, Fatih, ya, namanya pembuka, pasti ada yang dibuka, gitu, ya. Masih ingat, Pak? Tadi apa yang pertama yang dibuka? Al-Quranul Karim. Yang kedua, surat-surat yang ada di Al-Quran sudah kita jelaskan tadi, bagaimana hubungan antara isi surat, akhir surat Al-Fatihah, ya, dengan surat setelahnya Al-Baqarah, gitu, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Hubungannya dengan sholat, ya, bahwa kita bangun dari sujud, yang pertama dibaca Al-Fatihah sebelum masuk ke surat. Antum sholat, baca Al-Baqarah habis, tapi nggak baca Al-Fatihah, sah enggak? Nggak sah, ya. Jumhur sepakat nggak sah, kecuali Imam siapa itu? Imam Hanafi apa Abu Hanifah, ya, saya lupa itu, ya. Itu dia sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Tapi satu, jumhur sepakat tidak sah, ya, sepakat tidak sah, gitu, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya. Kalau tadabbur itu nggak ada pertanyaan biasanya, ya, karena memang untuk memikirkan, ya. Jadi makanya sahabat yang paling mudah mentadaburi siapa? Abu Bakar, ya. Makanya ketika Abu Bakar, ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar yang imam, karena beliau kalau imam, kalau sudah nangis, ya, kalau sudah nangis itu tidak terdengar apa yang nggak jelas yang dibaca. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi, Allah dan Rasulnya memilih Abu Bakar. Ya, sahabat dari protes, bacaannya Abu Bakar kalau sudah mentadabur itu tidak jelas, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wallahi, Allah dan Rasulnya lebih milih Abu Bakar jadi imam. Menunjukkan kedudukan tadabbur, ya, itu kita butuhkan, ya, karena dengan mentadabbur itu, Pak, membuat hati kita itu rileks, tenang, ya, karena saking seringnya kita kumpul-kumpul menghirup nafas-nafas manusia, ya, sehingga tiba-tiba hati kita tidak tahu jenuh,
malas tapi tidak tahu sebabnya apa. Maka kadangkala perlu kita mentadaburi, berkholwat. Simple kok Pak. Nabi Zakaria itu loh, ketika ngobrol sama Allah, qala rabbi wahanal 'adzu minni. Ya Allah, tulangku sudah tua, ya. Kita kan seringnya banyak ngobrol sama orang, ya, sehingga hatinya sesak. Karena apa? Banyaknya informasi, banyaknya masalah, ya. Belum dari rumah tangga, kita sibuk memikirkan tuntutan manusia sehingga kita lupa dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi perlu kita mentadaburi, merenungkan, buka tafsirnya, dipikirkan hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Itu tadabbur, ya. Itu tadabbur. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan terkait tadabbur? Tidak ada Pak? Ada ya? Cukup Ustaz? Ya, sudah berapa? Sudah waktunya adzan Isya. Ya, insyaallah itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan ternyata belajar akidah itu mudah, ya. Belajar akidah itu mudah. Ada kilat gimana menanamkan akidah. Nabi dulu kan menanamkan akidah gampang. Ada bulan, ada sahabat, panggil ta'al. Nanti kita akan orang beriman nanti di surga melihat wajah Allah seperti kita lihat bulan purnama. Jelas. Ila rabbiha nadhir. Kilat ini Pak, dikatakan, ya. Al-muwakkilu abis sahab, ya. Gimana itu? Saya lupa ya. Jadi cambuknya malaikat itu, ya, itu seperti kilat yang kita lihat itu. Itu angin bisa merah, bisa mengeluarkan suara yang seperti itu. Bagaimana nanti kalau punggung kita yang dicambuk gitu. Ya. Dengan kita melihat kilat yang seperti itu, orang lari. Dan itu dikatakan bahwa itulah gambaran cambuknya malaikat. Ya, kerasnya kalau di dunia ya itu bayangin. Tentunya kalau di akhirat jauh lebih keras daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salahnya semata-mata murni datangnya dari kami dan dari setan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.